Ini mesinnya Allah. Ada kecenderungan melakukan suka bermaksiat tapi selalu terhindar. Udah begitu belum? Itu gimana caranya? Ada caranya. Ternyata kalimat yang antum main-mainkan selama ini itu kalimat yang ditulis di bawah aras, di atas surga, dan itu disebut aset surga tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kata Imam Al-Baihaqi, guruku Abu Abdullah Al-Hafiz menyampaikan satu riwayat dari Zunnun Al-Masri. Zunnun Al-Masri ini wali Allah di zaman Salafus Saleh abad kedua Hijriah, jadi wafatnya di akhir abad kedua. Beliau cerita tentang takdir dapat hidayah. Apa ciri-ciri orang dapat hidayah? Coba kita cek, kita betul nggak dapat hidayah? Yang orang hari ini sebut saya hijrah, betul ya? Lagi tren hijrah-hijrah. Apa ciri orang betul dia hijrahnya? Bukan dia ikut golongan mana, bukan. Silakan mau ikut golongan mana aja, yang penting ada tiga hal ini di dalam dirinya. Mau dia ikut jemaat tabligh, mau dia ikut salafi, mau dia ikut sufi, terserah. Yang penting tiga hal ini ada sama dia. Dalam hati saya sudah hilang sekat-sekat itu ya. Secara ilmu fikih betul saya berbeda dengan salafi. Salafi anti mazhab, saya bermazhab. Tapi dalam hati saya sudah nggak ada kebencian-kebencian yang dulu pernah ditanamkan oleh beberapa mentor-mentor kita dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri orang dapat hidayah? Apa ciri orang hijrahnya benar? Imam Zunnun Al-Masri, salah satu ulama salafus saleh yang jadi rujukan juga oleh para imam, baik salaf ataupun khalaf, baik yang salafi ataupun yang tidak salafi, baik yang sunni ataupun syi'i, mereka pakai kitab ini, pakai orang ini, Imam Zunnun Al-Masri. Apa kata beliau? Salasatun min alamati taufiq. Tiga ciri orang dapat takdir baik bernama hidayah. Bahasa Arab hidayah itu ternyata taufik. Kalau kita penutupan pidato, wabillahi taufik wal hidayah, itu artinya sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Bedanya taufik itu secara bahasa waffaqa yuwaffiqu taufiqan, artinya kesesuaian batin kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah itu petunjuk itu sendiri. Maka bagus sekali kalau ada orang namanya taufik. Apa ciri-ciri orang dapat hidayah? Apa ciri orang hijrahnya benar? Pertama, coba ini dicatat, diingat-ingat kalau nggak dicatat. Kalau bahasa Arabnya al-wuqu' fi amalil birri bil isti'dadin lahu. Mudah beramal meskipun tanpa mengkondisikan diri. Mudah tersentuh beramal. Mudah untuk mengerjakan yang baik-baik. Nggak perlu dikondisikan, diajak, nggak perlu dikasih pahala-pahala, nggak perlu. Ini orang emang hatinya sudah pengen baik. Nah, ciri-ciri orang belum dapat hidayah gini. Mana dalilnya? Mau bantu orang nanya dalil dulu. Kalau nanya dalil itu bab ibadah mahdoh. Tapi kalau mau bantu orang gak usah nanya dalil. Nih hati-hati ya. Oh, itu dia aliran apa itu? Manhaj dia apa itu? Nanya manhaj dulu. Emang kalau orang dapat musibah tanya dulu agamanya. Kita kalau ada orang tabrakan, jatuh, kecelakaan, kita nanya dulu gak agama kamu apa? Kalau dia Islam terus gue bantu gitu. Apa begitu? Enggak. Maka ada ungkapan dari guru kita Al-Habib Ali Al-Jufri. Beliau orang Yaman, tinggal sekarang di Mesir. Al-insaniyah qabla tadayyun. Sisi manusiawi itu lebih awal daripada sikap beragama. Bukan agama. Sikap beragama lain dengan agama. Kenapa? Sisi kemanusiaan itulah inti orang beragama. Jadi agama itu intinya insaniyah, humanisme. Jadi inti orang beragama, dia menjadi manusia seutuhnya, bukan menjadi monster, bukan menjadi predator, bukan menjadi bomber, bukan. Dia menjadi manusia seutuhnya. Itu yang disebut walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami ciptakan manusia. Inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin. Lalu di tengah ayatnya disebutkan, telah aku sempurnakan nafakhtu fi min ruhi. Aku hembuskan padanya rohku. Jadi inti agama itu orang jadi manusia, bukan jenis baju, pakaian, enggak. Coba hari ini gampang beramal enggak? Apa gampang curiga sama orang? Ngasih 2.000 doang curiganya sampai mati. Oh, itu dia pengemis itu, kalau kita kasih jadi rumah gede itu di kampungnya itu ya. Ngasih cuma 2.000, Bu, ya alhamdulillah ngasih. Ini enggak ngasih tapi curiganya duluan. Itu ciri-ciri orang enggak dapat taufik. Ini kita bukan lagi sedang mempertahan, melestarikan ada pengemis di jalanan, tidak. Ini bab insaniyah, humanisme. Ciri kedua orang hijrahnya sahih, dia dapat hidayahnya benar. As-salamatu minadz-dzanbi ma'al mail ilaih. Ini mesinnya Allah. Ada kecenderungan melakukan suka bermaksiat tapi selalu terhindar. Udah begitu belum? Itu gimana caranya?
Ada caranya. Alaikum bil jamaah. Begitu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kalian berjamaah. Jadi cara supaya kita nggak terjebak maksiat, padahal kita doyan maksiat, berjamaah. Itulah rahasia pembunuh 100 orang, yang ke-100 itu yang dia bunuh ulama. Apa kata si kiai yang ke-101? Kamu tinggalkan kampungmu, karena untuk meninggalkan maksiat itu perlu komunitas yang baik. Jadi lingkungan itu paling oke. Jangan heran nanti akan banyak kemaksiatan dilakukan oleh orang yang zohirnya soleh. Kenapa? Dia memelihara, melestarikan komunitas buruk lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Antum jangan heran nanti ustadz dai-dai terjebak LGBT nanti. Jangan heran. Ini kabar buruk aja. Kita tidak benci pelakunya. Kita cuma kasihan ke pelakunya. Siapa yang pernah terjebak tidak usah merasa hina, cepat kembali. Faman taba kaman la zanbala. Orang yang tobat seperti tidak pernah melakukan itu. Itu pandangan Allah. Jadi Allah memandang orang tobat seperti dia tidak melakukan dosanya. Tumbuhkan harapan itu. Gak usah kemudian membangun image di depan makhluk, bangun image di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat, mau maksiat terhindar. Kenapa? Orang ini sibuk berjamaah, pulang-pulang udah capek, nggak ada kesempatan maksiat, maka tiap hari ngaji. Kami di Ribat hampir tiap hari ngaji. Pagi khusus untuk akhwat, malam itu pindah-pindah, ribat ini ribat itu, sehingga udah capek di situ, udah nggak sempat maksiat. Tetap ada gesekan sesama. Jadi minimal maksiat kita di dalam diri sudah selesai, tinggal diperbaiki akhlak sesama kawan. Karena kemunafikan yang kita sembunyikan di dalam itu lebih bahaya kalau dipelihara. Maka orang Islam itu al-mu'min al-qawi itu nggak ada namanya malas-malasan di rumah. Dia pasti tiap hari nyari majelis. Kalau nggak kerja khidmat, dia cari majelis. Antum pasti jadi orang positif. Nanti lupa, lama-lama kecanduannya kepada maksiat hilang. Maka kalimatnya di sini, assalamatu minadz-dzanbi ma'al mail ilaih. Kamu sudah addicted, sudah kecanduan maksiat, tapi Allah selamatkan. Itu maksudnya. Itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Ya, semoga kita termasuk, amin. Wastikhrajid du'a wal ibtihal. Mudah hati itu untuk melafazkan doa-doa yang positif. Ciri-ciri orang hijrahnya benar, dia nggak suka ngancem orang pakai doa. Dia suka membuka rahmat, pintu rahmat dengan doa. Sudah begitu belum? Gampang putus asa nggak? Celakalah aku. Suka ngomong gitu nggak? Matilah aku. Atau matilah kau. Nah, sama juga itu. Celaka kau. Cuma karena beda faham pergerakan, kita neraka-nerakain orang. Coba. Saya sedih sekali. Cuma karena perbedaan ideologi. Di Indonesia ada NU Muhammadiyah, ada Ikhwanul Muslimin, ada jemaah tabligh, ada salafi, ada sufi. Perbedaan-perbedaan ini kalau kita lihat, jangan kemudian mengatakan oh orang itu terlaknat itu ya. Mubahalah aja gitu. Dikit-dikit mubahalah. Mubahalah itu bukan sesama muslim. Mubahalah itu kepada non-muslim yang mengaku dirinya bertuhan kepada Allah dan merasa dirinya benar, baru kita mubahalah. Maka kalau ada orang Islam ajak mubahalah, itu orang jahil. Orang jahil, berarti dalam diri dia ada merasa paling benar, dan itu penyakit kibriyah namanya, kesombongan, dan itu penyakit iblis. Hati-hati, nggak semua orang mubahalah itu soleh. Karena Imam Salafus Soleh Zunnun Misri, apa kata beliau? Ciri-ciri orang-orang yang dapat hidayah, dia membuka pintu rahmat dengan doa, bukan ancaman, bukan menutup. Berarti kalau dibalik, ciri-ciri orang nggak dapat hidayah apa? Kalau dibalik, sulit diajak berbuat baik, walaupun udah dikasih dalil. Apalagi yang kedua, kalau tadi doyan maksiat tapi nggak sempat maksiat gitu. Kalau ini apa? Maksiat doyan, selamat nggak selamat. Bahkan kepada maksiat yang dia nggak niatkan dia terjebak. Ciri-cirinya itu. Kebanyakan maksiat yang dilakukan itu adalah maksiat yang dibenci oleh orang yang sok merasa suci. Ini perhatikan. Jangan pernah merasa sok suci terus melihat orang melakukan maksiat kita jijik dengan orangnya. Antum tunggu aja time-nya. Karena apa yang kita lihat pasti kita tiru. Manusia itu peniru paling sempurna. Apa yang kita lihat pasti kita tiru walaupun kita benci. Jadi otak bilang nggak bener nih, tapi nafsu menikmatinya. Jujur aja, ya benar kan? Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang takdir buruk dia adalah tidak dapat hidayah apa? Sulit mendoakan kebaikan. Doa itu jeritan hati paling dalam. Bukan bahasa Arab Allahumma Allahumma, itu lafaz doa. Doa itu hati menyeru Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut doa itu jeritan hati. Orang yang suka menjerit positif kepada Allah, itu orang dapat hidayah. Oleh karenanya, memberantas kemungkaran paling basicnya adalah bil qalb. Benar gak? Siapa yang gak sanggup merubah dengan tangannya, dengan lisannya, gak sanggup dengan kolbu. Apa maksudnya? Jangan benci pelakunya, benci saja perbuatannya.
Itu yang disebut bil qalb, ya. Itu ciri-ciri orang dapat hidayah. Berarti hidayah itu takdir, cuma kita diberi kesadaran untuk memilih. Kesadaran ini bahasa Arabnya al-kasab, usaha. Usaha ini yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Baihaqi menyebutkan kaedah-kaedah daripada takdir. Banyak orang berpikir bahwa Allah itu kalau sudah menakdirkan sesuatu maka Allah wajib melakukan itu. Apa kata beliau? Coba perhatikan. Annallaha azza wa jalla la yajibu alaihi syai'. Allah itu tidak diwajibkan kepadanya apapun. Allah nggak punya kewajiban. Tapi Allah kalau janji pasti menepati. La yukhliful mi'ad. Tapi Allah tidak punya kewajiban apapun. Jika Allah berkehendak tidak memasukkan orang beramal masuk surga, suka-suka Allah. Allah nggak punya kewajiban apa. Tapi Dia berjanji jazaa'an bima kanu ya'malun, bahwa orang yang beramal pasti dapat balasan. Tapi Allah tidak diwajibkan oleh seorang pun kecuali dirinya mewajibkan dirinya. Maka kita nggak boleh nuntut Allah. Ini kebanyakan orang berdoa itu nuntut Allah, menuntut Allah, mengingatkan Allah, padahal Allah nggak pernah lupa. Sejak kapan Allah lupa sehingga perlu diingatkan dengan doa-doa kita? Sejak kapan Allah lalai sehingga perlu kita bernazar, berjanji dan mengancam Allah Ta'ala? Kalau ini benar nih, kalau ini oke nih, saya puasa 7 hari. Emang begitu? Emang begitu kita bertuhan? Maka Sayyidina Muhammad SAW di hadis Bukhari mengatakan, nazar itu la yustakhraju illa min bakhil. Tidak pernah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Maka jamaah malam ini yang pernah bernazar, tunaikan nazarnya. Next, jangan bernazar lagi. Oke? Jangan bernazar lagi. Ingin hidup bahagia, hindari nazar. Wala illata li san'ih. Ini kaidah Ahlussunnah. Perbuatan Allah itu tidak memerlukan kausalitas. Apa arti kausalitas? Sebab musabab. Allah nggak perlu. Karena Dialah sumber semua sebab. Jadi Allah nggak perlu alasan mau menciptakan bahwa Muhammad bin Abdullah itulah Muhammad Rasulullah. Itu Allah nggak perlu alasan. Suka-suka Allah, suka-suka gua gitu. Kita aja boleh ngomong begitu, masa Allah nggak boleh begitu? Itu ego, al-kibriya uridai. Keegoan itu sebenarnya sifatnya Allah. Kita nggak boleh ngomong gitu sebenarnya, Pak. Suka-suka gua gitu nggak boleh sebenarnya. Yang boleh ngomong gitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqalu lima fa'al. Tidaklah pantas ada yang bertanya kepadanya, kenapa engkau lakukan ini ya Allah? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Suka begitu nggak? Saya pastikan hidup antum sengsara sampai mati. Alhamdulillah saya baru habis dapat hadiah, Pak, jatuh dari motor dan lumayan. Tapi waktu jatuh saya bilang alhamdulillah. Yang lain pada cemas, kitanya biasa aja. Alhamdulillah. Lain pada tegang, kita biasa aja, Pak. Alhamdulillah. Dan nikmat itu di hati. Betul gak? Apa itu nikmat? Antaral mun'im annallaha huwal mun'im al-haqiqi. Kapan orang menikmati hidupnya? Jika dia melihat bahwa penggerak alam ini, pemberi nikmat, dia nguji, yang ngasih cobaan, ujian itu Allah. Kalau dia kenal kepada Allah, justru diuji itu perhatian. Senang gak dikasih perhatian sama kekasih? Dan sumber kekasih sejati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibaca tadi imam kita, wa idzibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ketika orang beriman ubtulia, akan selalu sedang dan telah ubtulia, ditempa wa zulzilu, dan mereka digoncang terus. Maka ciri-ciri al-mu'min, dia siap diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji dengan tidak diuji, kualitasnya beda nggak? Motor yang diuji terus dijual dengan motor yang cuma dirakit di bengkel nggak diuji, beda nggak hasilnya? Maka ujian itu anugerah. Sejak kapan seorang hamba memperhatikan bahwa dia diuji itu anugerah, dia dapat hidayah. Tapi kalau masih mikir ujian itu berat, ujian ini berat, berarti ente belum dapat hidayah. Nih, rumus sederhana malam ini. Siapa yang meyakini dia dicoba, diuji oleh Allah dan itu berat, berarti dia belum mendapatkan hidayah. Sederhana toh? Nggak ngeri sih, biasa aja. Kenapa? Ada hadis yang kita bacakan sebelumnya. Ini saya loncat sedikit. Ini hadis sahih, ada di Sahih Muslim, ada juga di Sahih Bukhari, seingat saya semaknanya. Dzaqa ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dzaqa, pasti merasakan, ta'amal iman, lezatnya iman. Jadi iman itu ada lezatnya. Iman itu makanannya kolbu, berarti dia ada rasa, ada zauk. Zaqa, kata bendanya zauk. Maka istilah zauk digunakan oleh para ahli zikir, ahli tasawuf, ternyata diambil dari hadis yang sahih, hadis Imam Muslim ini. Zaqa ta'amal iman, akan merasakan zauk manis nikmatnya iman. 3 saja. Man radiya billahi rabbah, yang dia menerima takdir Allah seutuhnya. Sudah terima belum? Nerimo. Ridho itu senang. Apa ciri-ciri orang ridho? 1 saja,
diberi yang pahit rasanya sama dengan saat dia diberi manis, batinnya sama. Di lisan boleh beda. Saya mau tanya, cabai itu pedas atau manis? Kenapa doyan? Kenapa ridho? Karena sudah tahu. Maka takdir itu senikmat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu beliau menukil hadis-hadis untuk memotivasi orang supaya kuat membaca takdir Allah. Apa kata beliau? Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ala u'allimuk, maukah engkau aku ajarkan, ala kalimatin min tahtil arsh, dengan satu kalimat yang Allah terbitkan kalimat itu langsung di bawah arsy, min kanzil jannah, ada di perbendaharaan tertinggi surga. Kalimatnya kita sudah dengar dari kecil. Ini kalimat oleh Imam Baihaqi mengatakan ini supaya orang merasakan nikmat menjalani takdir. Kalimatnya yang kita gunakan menjawab hayya ala sholah, la haula wala, ternyata kalimat yang antum main-mainkan selama ini itu kalimat yang ditulis di bawah arsy, di atas surga, dan itu disebut aset surga tertinggi. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW apabila beliau naik ke surga tertinggi, maka itu yang dibacanya, la haula wala quwata illa billah. Ingin bersama Rasulullah, ya amalkanlah haula wala quwata illa billah, pagi 100, sore 100, ya, disebut zikir hauqalah. Dan Allah suka dengan orang yang baca zikir hauqalah ini. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya Allah, aku tidak ada daya, aku tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Engkau. Jadi Allah itu suka kita nol di hadapan dia. Dan Allah paling gak suka sama orang sok-sok tegar. Allah hanya senang sama orang tegar bersamanya, bukan tegar-tegar sendiri. Lalu kalau ada orang membaca ini, apa kata Allah Ta'ala? Aslama abdi wastaslama, hambaku telah Islam, wastaslama, dan telah menyerahkan dirinya kepadaku. Itu cintanya hamba diterima. Sayyidina Bilal karena sholat 2 rakaat habis wudu, itu kakinya kedengaran di surga. Maka orang-orang yang membaca ini pagi sore penuh penghayatan, insya Allah bayang-bayang dia sudah sampai di surga. Insya Allah, ya. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan, kebanyakan kita kalau kejadian sesuatu sering ngomong gini, seandainya mungkin sudah pernah dengar hadisnya, tapi sekarang kita baca hadisnya dari sumbernya langsung, ya. Ini ada di Sahih Muslim, ada juga di riwayat yang lain, dan juga di Al-Baihaqi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah min al-mu'min al-dhaif. Mu'min yang kuat, yang tegar, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Berarti ada mukmin yang lemah. Iman itu di kolbu atau di badan? Berarti persoalan kuat di sini, kuat kolbunya atau kuat badannya. Kalau orang kuat kolbunya, pasti badannya dia jaga. Kalau orang cuma kuat badannya, belum tentu kuat kolbunya. Banyak yang tubuhnya kekar, tahu-tahu melehoi. Jangan hanya melatih fisik, latih juga kolbu kita. Wa fi kullin khairun, bagi seorang mukmin, ini kaidah Nabi yang berkalab, wa fi kullin khairun, dalam segala hal itu ada kebaikannya. Bener gak? Kita dapat musibah nih kata orang, tapi kita menemukan satu hikmah, itu kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah kamu suka menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita? An-nafi' lil insan ma yuqaribuhu ilallah, ma yuqarribuhu ilallah, yang bermanfaat bagi manusia, sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah wala ta'jaz, jangan melempem, jangan melemah. Wasta'in billah, kalau ada urusan kita jatuh bangun minta tolongnya kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan mundur di tengah jalan. Maka teman-teman di majelis saya ajak ke gunung, nanti kelihatan mana yang mundur di tengah jalan, mana yang terus aki-aki kita ajak naik gunung. Alhamdulillah ada yang mundur, ada yang maju. Ya sekarang mundur, besok nggak boleh mundur gitu. Itu pembentukan karakter. Ya, orang waduh ngeliat gunung naik, pegel sakit, terus dia kemudian mikir yaudah saya balik. Itu nanti jadi karakter. Dia harus naik gunung lagi dan dia tembus itu. Dia harus tembus. Ya nggak boleh melempem. Karena dalam satu kaidah, walaupun ini kaidah fikih, tapi ini bisa dimasukkan kepada kaidah akhlak. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Apa kata Nabi SAW? Wala ta'jiz, jangan mundur di tengah jalan, jangan merasa lemah di tengah jalan. Wa in asabaka syarrun fala taqul law anni fa'altu kaza. Ini adab. Seandainya engkau ditimpa sesuatu yang menurutmu buruk, jangan berkata seandainya, jikalau. Kenapa? Fa inna law taftah amal syaitan. Kalimat
seandainya pengandaianmu itu membuka pekerjaan syaitan. Nah, ini hati-hati. Tapi apa yang kita katakan? Qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah, ini kaidah, coba dihafalkan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jadikan wirid. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Coba ulangi. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa maknanya? Qaddarallah, Allah telah menentukannya. Wa ma syaa, apa yang dia mau, fa'al, dia lakukan suka-sukanya. Apa yang dia lakukan pasti terjadi. Itu maknanya. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau nggak bisa baca ini, balik ke atas. La haula wala quwwata illa billah. Itu sama maknanya. Itu artinya sama. Lalu kata Sayyidina Anas, aku berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Fama arsalani fi hajatin qad falam tatahayya illa qala law qallahu kana walau qaddara kana. Hajat, beliau tidak pernah ngotot dan putus asa. Apa kata beliau? Apapun yang Allah mau pasti terjadi. Kita mau, Allah nggak mau, nggak bakal jadi. Maka Nabi itu bukan tipe orang yang tinggi panjang angan-angan, juga bukan orang yang gampang putus asa. Beliau sangat sederhana sekali. Maka Nabi tidak emosi ketika ditahan oleh kafir Quraisy di Hudaybiyah. Di saat itu Sayyidina Umar belum lengkap rukun imannya. Sayyidina Umar masih bentak Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidina Muhammad SAW kemudian mendidik beliau supaya terima itu. Lalu beliau punya doa, satu doa yang jarang dibaca orang. Allahumma inni as'aluka ridha bil qadar. Ya Allah, aku memohon kepadamu satu makom. Apa makomnya? Ridha terhadap takdir. Ridho itu ada dua, sebelum terjadi, saat terjadi, setelah terjadi. Dan orang yang sempurna imannya, yang ridho sebelum terjadi, pasti dari ridho saat terjadi dan setelah terjadi.